Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita buka ngaji kita pada sore hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beriring salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada sore hari ini kita akan lanjutkan ngaji kita sampai pada Quran surah An-Nisa ayat 13 dan 14 insyaallah. Quran surah An-Nisa ayat 13 dan 14. Hari ini kita akan mengulang pelajaran nahwu shorof kita sedikit. Oleh karenanya pada sore hari ini kita akan ngaji 2 ayat surah An-Nisa ayat 13 sampai dengan ayat 14. Bunyi ayatnya tilka hududullah. Sebelum kita baca ayat 3 yang akan kita kaji, kita baca dulu satu suratul Fatihah. Liridwa'illahi ta'ala wa syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka hududullah wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha walahu azabun muhin. Sadaqallahul azim. Radhiyallahu ta'ala anna wa ankum wa an kafatil mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surah An-Nisa juz 4 ayat 13 dan ayat 14. Tilka itu, tilka itu, tilka itu.
yaitu yang dibahas di atas, dimulai dari awal surah An-Nisa. Kita bahas tentang hukum hak-hak anak yatim atau hukum di dalam menjaga hak-hak anak yatim, dan kemudian tentang warisan. Itu semuanya apakah hududu hukum-hukum, hududu hukum-hukum, hududu hukum-hukum Allahi Allah, hududullahi hukum-hukum Allah, hududullahi hukum-hukum Allah. Semua yang diterangkan di atas adalah hukum-hukum Allah. Wa dan man siapa yang, waman dan siapa yang, waman dan siapa yang yuti'i mentaati, yuti'i mentaati, dan siapa yang mentaati Allahi Allah, Allaha Allah, dan siapa yang mentaati Allah. Lafaz Allah diakhiri dengan fathah, berarti lafaz Allah menjadi objek. Berarti pertanyaannya, kepada siapa taat? Allaha Allah. Dan kepada siapa lagi? Wa dan rasulah rasulhu dia, wa rasulahu dan rasulnya, wa rasulahu dan rasulnya. Dan siapa yang taat kepada Allah dan rasulnya, yudkhil dia memasukkan hu dia, yudkhilhu dia memasukkannya, yudkhilhu dia memasukkannya, dianya kembali ke Allah, dia Allah akan memasukkannya kemana? Jannatin surga-surga, jannatin surga-surga, surga-surga yang bagaimana? Tajri mengalir, tajri mengalir. Dari bawahnya, dari mana? Min dari tahti bawah dia, min tahtiha dari bawahnya, min tahtiha dari bawahnya. Apa yang mengalir dari bawah surga tadi? Al anharu sungai-sungai, al anharu sungai-sungai. Sampai kapan? Khalidina orang-orang yang kekal, khalidina orang-orang yang kekal. Di mana? Fi di dalam hadiah, fiha di dalamnya, fiha di dalamnya, yaitu di dalam surga. Wa dan zalika itu, wa zalika dan itu, wa zalika dan itu, dan demikian itu. Apakah al-fauzu keberuntungan? Al-fauzu keberuntungan. Ada orang namakan anaknya Fauzi. Biar apa? Biar beruntung. Al-fauzu keberuntungan. Al-fauzu keberuntungan yang bagaimana? Al-azimu yang besar. Al-azimu yang besar. Kita ulangi dulu terjemah perkataannya. Tilka itu, tilka apakah itu? Hududullahi hukum-hukum Allah. Waman dan siapa yang, waman dan siapa yang yuti'i mentaati kepada siapa? Allahi Allah, maaf Allaha Allah, dan kepada siapa lagi? Wa rasulahu dan rasulnya. Apa yang akan Allah lakukan? Yudkhilhu dia memasukkannya kemana? Jannatin surga-surga, surga-surga yang bagaimana? Tajri yang mengalir, min tahtiha dari bawahnya. Apa yang mengalir dari bawah surga? Al anharu sungai-sungai. Sebagai apa? Khalidina orang-orang yang kekal. Di mana? Fiha di dalamnya. Wa dzalika dan itu, apakah itu? Al fauzu keberuntungan yang bagaimana? Al azimu yang besar. Monggo kita artikan langsung maknanya bersama-sama. Itu hukum-hukum Allah, dan siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, dia memasukkannya ke surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai, orang-orang yang kekal
di dalamnya, dan itu keberuntungan yang besar. Sekali lagi, itu hukum-hukum Allah, dan siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, dia memasukkannya ke surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai, orang-orang yang kekal di dalamnya, dan itu keberuntungan yang besar. Alhamdulillah. Monggo kita artikan langsung, kita lanjutkan ayat 14. Wa dan man siapa yang, waman dan siapa yang, waman dan siapa yang. Tadi mentaati, sekarang antonimnya ya'asi, mendurhakai. Wa may ya'asi, dan siapa yang mendurhakai. Wa may ya'asi, dan siapa yang mendurhakai kepada siapa? Allah, dan siapa lagi? Wa rasulahu, dan rasulnya. Wa dan yata'adda, melampaui batas. Di kamus melanggar. Baik, kita ikut di kamus, melanggar. Wa yata'adda, dan melanggar. Wa yata'adda, dan melanggar. Hududa, hukum-hukum. Hudia, hududahu, hukum-hukumnya. Hududahu, hukum-hukumnya. Apa yang akan Allah Subhanahu wa ta'ala lakukan? Jadi dalam bahasa Arab itu ada namanya man. Man itu artinya isim syarat atau isim sebab akibat. Siapa yang. Nah, kalau Allah di depan bilang siapa yang, berarti di belakang itu pasti ada akibatnya. Seperti itu. Jadi ini yang dinamakan dengan isim syarat. Betul. Jadi setiap kalimat yang diawali dengan siapa yang, belakangnya pasti ada balasan. Itu namanya isim syarat. Dan siapa yang mendurhakai Allah dan mendurhakai Rasulnya, dan dia melanggar hukum-hukum Allah, apa yang Allah berikan? Yudhil, dia memasukkan hu, dia. Yudhilhu, dia memasukkannya. Yudhilhu, dia memasukkannya. Kemana? Naron, neraka. Naron, neraka. Sebagai apa? Khalidan, orang yang kekal. Khalidan, orang yang kekal. Khalidan, orang yang kekal. Nanti setelah Isya boleh ditanyakan, kenapa orang-orang mukmin itu khalidina, orang-orang yang kekal, sedangkan orang yang kafir dimasukkan ke neraka khalidan, bukan khalidina. Kenapa kok satu orangnya? Nanti kita akan bahas itu. Khalidan, orang yang kekal. Khalidan, orang yang kekal. Fiha, di dalamnya. Fiha, di dalamnya. Walahu, dan baginya. Walahu, dan baginya. Apa? Adzabun, siksa. Adzabun, siksa. Siksa yang bagaimana? Muhinun, yang menghinakan. Muhinun, yang menghinakan. Biasanya azab itu azabun alim, azabun alim, azab yang besar, azab yang pedih. Ini kenapa kok sekarang kok azabun muhin, azab yang menghinakan? Baik, itu nanti kita akan bahas habis Isya. Saya bilang sekarang, nanti kalau saya lupa biar jenengan tanya. Baik, kita ulangi dulu terjemah perkataannya. Waman, dan siapa yang. Waman, dan siapa yang. Ya'si, mendurhakai. Kepada siapa? Allah. Dan kepada siapa lagi? Wa rasulahu, dan rasulnya. Wa yata'adda, dan melanggar. Apa yang mereka langgar? Hududahu, hukum-hukumnya. Yudkhilhu, dia memasukkannya kemana? Naron, neraka. Sebagai apa? Khalidan, orang yang kekal. Fiha, di dalamnya. Walahu, dan baginya. Adzabun, siksa yang bagaimana? Muhinun, yang menghinakan. Monggo kita artikan langsung mananya bersama-sama. Dan siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar hukum-hukumnya, dia memasukkannya
ke neraka orang yang kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan. Sekali lagi, dan siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar hukum-hukumnya, dia memasukkannya ke dalam neraka orang yang kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan. Alhamdulillah. Baik, kita murojaah sedikit. Kita sudah berapa sesi, mungkin lebih dari 3 sampai 4 sesi kita nggak mengulang nahwu sorofnya. Kita ulangi dari awal. Sahabat-sahabat saya sekalian, di dalam setiap bahasa ada yang disebut sebagai kalimat, tapi kalau dalam bahasa Arab namanya kalam. Untuk membuat kalam yang sempurna, maka diperlukan 3 kata. Kata ini namanya 1 kata benda, 2 kata kerja, 3 kata penghubung. Kalau bahasa Arabnya huruf. Ya, huruf. Baik. Kata benda, kata kerja, sama kata penghubung atau huruf. Baik. Kata benda bahasa Arabnya isim. Kata kerja fiil. Baik, kata kerja fiil. Kata penghubung huruf. Baik. Jadi untuk membuat kalimat yang sempurna dibutuhkan 3 hal ini. Ini mau bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Jepang, bahasa Turki sama. Ya, untuk menggunakan isim fiil huruf, kata benda, kata kerja sama kata penghubung tadi tergantung niat dia. Kalau dalam bahasa Indonesia ada namanya kalimat verbal, ada namanya kalimat nominal. Ini insya Allah sudah pernah kita bahas. Tapi kalau dalam bahasa Arab namanya jumlah ismiyah sama jumlah fi'liyah. Ini saya ulangi sekarang. Nanti kalau bulan Ramadan kan kita libur ya. Nanti setelah Ramadan biar nggak bersih-bersih banget. Baik. Kata benda adalah kata yang tidak terikat oleh waktu. Dalam setiap bahasa kaidah atau peraturannya sama. Kata benda adalah kata yang tidak terikat oleh waktu. Dulu pensil, sekarang pensil, sampai kapanpun disebut pensil. Ini tas. Dulu tas, sekarang tas, sampai kapanpun dia tas. Kalau sekarang tas, besok apa bisa dia jadi wajan? Nggak bisa. Nah, ini namanya kata benda. Kemudian ada yang mengkiaskannya seperti ini. Kalau dulu dia adalah guru kita, sekarang tetap guru kita, sampai kita mati pun tetap guru kita. Jadi nggak ada namanya mantan guru. Kadang-kadang kalau kita lewat di depan sekolahan kita SD dulu, guru sudah tua, renta, pakai tongkat gitu. Nah, itu mantan guru saya, Ustadz. Ya Allah. Nggak boleh. Guru juga kata benda ya. Setidaknya kalau kita bingung mau bilang apa, guru kata benda dan akan selamanya tetap menjadi guru. Seperti itu. Baik. Kalau guru adalah kata yang tidak terikat oleh waktu, fiil atau kata benda berbeda dengan isim atau kata benda. Kalau fiil kata kerja selalu terikat dengan waktu. Jadi orang kalau bilang, Pak, ya, misalnya saya lagi jalan-jalan, lagi jalan-jalan berarti sedang jalan-jalan. Pak, kemarin saya jalan-jalan berarti saya sudah jalan-jalan. Jadi kata benda, kata kerja tidak dapat dipisahkan oleh waktu. Baik. Kemudian terakhir, apa yang bukan kata benda dan apa yang bukan kata kerja berarti dia huruf atau kata penghubung. Sama seperti namanya, huruf ini biasanya digunakan untuk menghubungkan sesuatu atau membuat pernyataan di awal. Ya, ini namanya huruf atau kata penghubung. Baik.
Ini insya Allah sudah clear. Kita masuk kepada kata benda dulu. Kata benda. Nah, kata benda kalau dibedakan menurut waktu, maaf, astagfirullahaladzim. Kata benda kalau dibedakan menurut jumlah terbagi menjadi 3. Ya, jadi orang Arab kalau bilang ini HP, bahasa Arabnya hatifun. Kalau orang Arab bilang 1 HP, mereka nggak bilang wahidu hatifin, enggak. Mereka cuma bilang hatifun. Artinya sebuah HP atau 1 HP. Jadi tanpa menyebutkan nominalnya. Kalau cuma 1. Betul. Kalau 2 HP, mereka nggak bilang isna hatifi, 2 HP, enggak bilang. Tapi betul. Nah, betul. Sepertinya beliau sudah jadi orang Arab ya. Baik. Kalau 2, belakangnya tinggal ditambahi alif nun saja. Kalau 1 masjid namanya masjidun. Kalau 2 masjid, masjidani. Ya, baik. Kitab, 1 kitab kitabun. 2 kitab kitabani. Betul. Ya. Ini kalau 2. Apalagi misalnya baitun, rumah. Kalau 1 baitun, kalau 2 betul, baitani. Ini kalau 2. Nah, kalau lebih dari 2, ini mau 3, 5, 10, 12, 20, 100, 1000, ini sudah masuk yang namanya jamak. Banyak. Nah, kalau jamak tadi itu tergantung. Kalau dia laki-laki berarti ditambah wawunun di belakang. Contoh, 1 orang mukmin, mukminun. 2 orang mukmin, mukminani. Lebih dari 2 laki-laki, betul, mukminuna. 1 orang muslim, muslimun. 2 orang muslim, betul, muslimani. Lebih dari 2, muslimuna. Ini 2, banyak orang laki-laki muslim. Baik. Ini boleh lupa Pak, kita akan terus ulangi ini. Jangan sampai nanti mau tidur tadi muslimun atau muslimuna ya. Waduh. Nah, gawat. Kalau sudah mau tidur kepikiran ini gawat. Ya, baik. Ini kalau laki-laki belakangnya dikasih wawunun. Tapi kalau perempuan dikasih alif dan tak di belakangnya. Alif dan tak. Tadi kalau laki-laki kan wawunun, muslimuna. Kalau perempuannya banyak, betul, muslimatun. Nah, makanya kan ada organisasi ibu-ibu perempuan muslimat. Nah, itu artinya orang atau perempuan-perempuan muslim yang banyak. Jadi ditambahkan alif dan tak di belakangnya. Baik. Jadi ada juga yang terakhir, yang ketiga, ini enggak harus kita hafalkan sekarang, namanya jamak taksir. Jamak taksir itu yang bukan jamak mudzakkar, yang bukan laki-laki, bukan perempuan, dia keluar dari aturan normal. Contoh, kitabun, 1 kitab, kitabun, 2 kitab, kitabani. Nah, tapi untuk banyak kitab kita nggak bilang kitabuna, tapi kita bilang kutubun. Nah, nah ini yang namanya jamak taksir. Ini bagaimana cara kita tahu Pak Ustadz? Ya kita hafal. Nah, makanya kita nggak masuk ke yang ketiga dulu. Anggap saja yang ketiga PR kita di kemudian hari. Baik, kita ulangi lagi. Kalau 1 nggak pakai tanda, langsung disebutkan bendanya. Contoh, 1 orang muslim, muslimun. 1 HP, hatifun. Baik, ini kalau 1. Kalau 2 orang muslim, betul, muslimani. Kalau lebih dari 2 laki-laki, muslimuna. Kalau perempuan, muslimatun. Baik. Ini isim atau kata benda dalam bahasa Arab. Jadi sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah,
bahasa Arab itu, baik itu kata benda, baik itu kata kerja, rata-rata hanya terdiri dari 3 huruf. Vocabulary, kosakata dalam bahasa Arab ini rata-rata hanya terdiri dari 3 huruf. Jadi kalau kita mau hafal kan mudah. Contoh, bahasa Arabnya kitab. Kitab ini hanya terdiri dari kaf, ta, dan ba. Sehingga kalau kita buka kamus bahasa Arab, berarti kita cari saja abjad kaf. Kaf, setelah kaf, ta. Biasanya urut dia. Makanya mudah. Kalau kita mencari kata di dalam kamus bahasa Arab jauh lebih mudah daripada bahasa Indonesia. Kitab berarti kaf, ta, dan ba. Kita buka dulu abjad kaf. Kaf ketemu. Terus diurutin lagi alif, ba, ta, ta. Nah, berarti kaf, ta. Biasanya sudah dekat dia. Nah, seperti itu. Kemudian bahasa Arabnya HP, hatifun, ha, ta, fa. Bahasa Arabnya menolong, nasoro, nun, sod, ro. Jadi dalam bahasa Arab, baik itu kata benda, baik itu kata kerja, rata-rata mereka hanya terdiri dari 3 huruf. Kalaupun lebih dari tiga huruf, biasanya tambahan berupa kata ganti. Yang pernah kita sebutkan, insya Allah kita pelajari. Tidak terasa lah juz 4 ini kita belajar tiba-tiba sudah mau habis ya. Baik. Sedangkan materinya belum tutup. Baik. Jadi di dalam bahasa Arab kalau lebih dari 3 tambahan. Contoh, nasoro menolong. Kalau dia menolong ditambahkan ya di depan, jadi yansuru. Betul, yansuru. Melakukan atau mengerjakan, fa'ala misalnya. Fa'ala berarti kalau ditambahkan ya di depan jadi yaf'alu. Seperti itu. Baik. Jadi dalam bahasa Arab ini tinggal ditambah-tambah saja. Sudah beda. Ketika sudah ditambahkan sudah beda makna. Baik. Kalau kita membaca Al-Quran, kalau kita kosakatanya masih kurang, setidaknya kita masih bisa membedakannya lewat ciri-ciri. Baik. Ciri-ciri isim atau kata benda ada 5. Ini jangan dihafal, cukup didengarkan saja. Ada 5. Al, tan, jar, sandar. Al, tan, jar, sandar. Maaf, ada 4. Al tanjar sandar ya. Saya ulangi lagi, al tanjar sandar. Monggo sama-sama. Al tanjar sandar. Ada 4 saja. Sekali lagi, al tanjar sandar. Boleh ditulis Pak di bukunya kalau bawa pensil. Al seret tan, al seret tan, betul, seret jar, seret terakhir sandar, betul. Al tan jar sandar. 4 ciri isim al tan jar sandar. Al tanjar sandar. Baik. Pertama al. Setiap kata dalam Al-Quran atau dalam bahasa Arab yang bisa menerima al pasti isim. Contoh, alhamdulillahi rabbil. Kalau kita nggak tahu maknanya pun kata benda. Betul. Alhamdulillah. Alhamdunya kata benda. Karena bisa kemasukan alif lam. Fi'il nggak mungkin bisa kemasukan alif lam. Kalau fi'il kemasukan alif lam, bisa jadi dia yang semula kata kerja, bisa jadi kata benda. Ya mudahnya kan seperti itu. Contoh, menulis
kata kerja. Tapi kalau penulis kata benda. Seperti itu. Baik. Pertama al, dua tan. Tan itu tanwin. Tanwin. Setiap kata dalam bahasa Arab yang belakangnya tanwin pasti kata benda. Kata kerja tidak mungkin diakhiri dengan tanwin. Ini sekarang kita belajar ciri-cirinya dulu, nanti kapan-kapan kita belajar cara buat dia. Pak, mohon dimaklumi kalau materinya agak sedikit sulit karena jenengan sekarang makomnya, derajatnya itu sudah wali ya. Jadi mohon dimaklumi. Yang kedua ciri-cirinya tanwin. Setiap kata dalam Al-Quran yang diakhiri dengan tanwin selalu kata benda. Betul. Yudhilhu jannatin. Kalau kita nggak tahu maknanya sekalipun tin, sudah kata benda. Baik. Ciri-ciri isim kata benda yang pertama kemasukan alif lam. Kedua diakhiri dengan tanwin. Baik. Yang ketiga dan yang keempat kita bahas kapan-kapan. Jar itu huruf jar namanya. Huruf jar. Dalam bahasa Arab itu, ini cuma jenengan dengarkan saja. Jar itu adalah huruf yang diletakkan setelah huruf jar pasti kasroh akhirnya. Huruf jar itu banyak Pak. Ini enggak kita hafal sekarang. Ba min ila an ala lam fi kaf hatta ruba wa qasam ta qasam hasyamud mundu khala ada laula kaimal ala, ini semua huruf jar. Contoh bi, tadi kan bi ya. Bismillah. Jadi bismillah, bismi, ismi, kenapa dia ismi? Harusnya kan dia di awal kalimat, harusnya ismu. Nah, tapi karena ada bi di depan tadi, jadi ismi, jadi ismi seperti itu. Bukan ismu tapi ismi, karena di depannya ada bi, betul. Nah, bi inilah yang disebut dengan huruf jar. Baik. Kemudian yang terakhir sandar. Sandar itu kalau bahasa Arabnya namanya mudhof ilaih. Contoh seperti ini dalam bahasa Indonesia namanya sandar. Sandar itu mudhof ilaih dalam bahasa Arabnya. Pengertian dalam bahasa Indonesianya contoh seperti ini. Gagang pintu. Kalau kita ingin bilang sesuatu yang digunakan untuk membuka pintu, kalau kita bilang gagang saja bisa dipahami? Nggak bisa. Karena gagang banyak, ada gagang pensil, ada gagang panci, ada gagang sapu, ya kan? Nah, maka diberikan sandaran tadi. Nah, sandarannya tadi itu yang berharokat kasroh. Baik. Nah, sandarannya tadi itu yang berharokat kasroh. Baik. Ini adalah ciri-ciri dari isim. Insya Allah kita akan lanjutkan ke fiil. Fiil ini boleh difahami dulu. Fiil seperti yang kita tahu, setiap kata yang diawali dengan huruf mudhoro'ah atau huruf yang mengandung tanda kata ganti mudhori, contoh ya, yansuru, tansuru, ini semuanya huruf mudhoro'ah, yaitu yang membuat dia itu jadi fi'il mudhari, namanya huruf mudhoro'ah namanya. Pada dasarnya kalau mau dibilang apa ciri-cirinya kata benda, ya yang maknanya benda ya pasti kata benda. Yang mengandung makna kerja ya berarti kata kerja. Baik. Tapi yang seperti yang sudah kita pelajari
Apabila ada ya di depan dia, ya di depan, wawu nun di belakang mereka, tak di depan kamu, tak di depan, wawu nun di belakang kalian. Betul. Cara ingatnya mudah insya Allah. Kalau ya di depan dia berkumpul jadi satu, nggak mungkin kita pakai ya lagi, kita tambahkan wawu nun di belakang. Contoh, dia menolong, yan suruh. Kalau dianya jadi satu, mereka, berarti yan suruna. Nah, seperti itu. Dari dia ke mereka. Dari yang tadinya cuma ya di depan ditambahkan wawu nun di belakang. Yan suruna. Kamu ditambahkan tak di depan. Kamu berkumpul jadi satu, jadi kalian. Jadi wawu nun di belakang. Tan suruna. Nah, seperti itu. Baik. Kita ingat 4 ini dulu, insya Allah lebih mudah. Kalau dia, ya di depan. Yan suruh. Kalau dianya jadi satu, yan suruna. Kalau kamu, tan suruh. Kalau kamu berkumpul jadi satu, tan suruna. Baik. Sebelum kita masuk persiapan sholat isya, saya ajak jenengan sedikit untuk mengulang kata ganti pakai 5 jari kita. Saya coba dulu sendiri dari kelingking yang paling bawah. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Yang 2 buat kata ganti orang ketiga. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Saya agak percepat. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Monggo sama-sama Pak. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Caranya mudah. Yang laki-laki selalu pakai mim, ya. Kalau yang perempuan pakai nun musyaddadah. Baik. Kata ganti ada 3. Ada kata ganti orang ketiga. Yang 2 ini kata ganti orang ketiga, yaitu orang yang kita rasani, ya. Tapi merasani dalam hal kebaikan, ya. Orang ketiga. Saya ngomong sama Pak Sasmito tentang Pak Jainal. Nah, berarti Pak Jainal itu orang ketiga. Yang 2 di tengah itu kata ganti orang kedua. Itu orang yang saya ajak ngomong, ya. Itu orang kata ganti yang kedua. Nah, kalau kata ganti orang pertama, orang yang ngomong. Baik. Jadi sebetulnya mudah sekali. Cukup kita mengerti saja langsung bisa. Terus namanya kata ganti itu kan kanan kiri. Yang kanan laki-laki, yang kiri perempuan. Perempuan laki-laki, perempuan laki-laki, perempuan. Kalau yang ana nahnu ini universal. Mau laki-laki yang bilang, mau perempuan yang bilang sama. Makanya kalau ini kita pelajari sekarang untuk di kemudian hari nanti mempelajari tentang perubahan kata kerja. Baik, insya Allah ngaji kita sampai di sini. Wala Pak Ustaz, iki wis tuwa sampai nacak ngene iki lho ya Allah. Mboten Pak nggih. Badan boleh tua, jiwa selalu muda, ya. Insya Allah ngaji kita sampai di sini. Kita lanjutkan pada Isya.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.